Halo guys, selamat datang kembali di catatan Peter. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani adik saya, ya, adik saya yang akan nggak tahu nih kita mau ngobrolin apa, pembahasan apa saja, sampai sejauh mana. Tapi nanti kita lihat, mudah-mudahan pembahasannya tidak terlalu ngalor ngidul gitu ya, karena kita tadi ya ini adik saya ternyata apa ya juga suka hobinya sama dengan saya ya, gemar membaca buku atau suka membaca buku. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang apa yang akan kita diskusikan yang sudah dibaca oleh adik saya perkenalkan dulu adik saya, namanya Ismail. Ya. Halo guys. Ya. Kenalin, nama saya Ismail. Ya, Ismail. Ya, bisa dipanggil Mail ya. Nah, kita akan membicarakan masalah kebahagiaan ya, yang merupakan cita-cita semua orang sepertinya seperti itu ya. Gak ada manusia yang kalau misalnya ditanya itu kira-kira hal terbesar atau impian terbesar atau cita-cita terbesar umat manusia itu misalnya ya. Hampir kebanyakan orang itu pasti akan menginginkan sebuah kebahagiaan. Betul. Gitu ya. Ya. Itu adalah cita-cita yang mungkin yang pertama gitu. Bahkan di dalam bukunya Yuval Noah Harari yang Homo Deus itu ya. Yang Homo Deus itu di sini ada ini nih ya, Homo Deus yang sudah saya pastikan itu mengatakan bahwa salah satu cita-cita besar umat manusia itu adalah salah satunya kebahagiaan. Nah, kali ini kita akan coba untuk ngobrol-ngobrol, diskusi atau sharing tentang kebahagiaan. Dan kebetulan tadi Ismail sudah baca buku apa nih? Buku dari judulnya Stumbling Happiness. Ya. Nah, Stumbling on Happiness. Ya, dari Daniel Gilbert. Cuma ini tadi lumayan berat sih dari cara kemasannya, jadi sedikit banyak mungkin hanya beberapa poin yang bisa dibahas. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita coba diskusikan ya. Stumbling on Happiness dari Daniel Gilbert ya. Ini adalah salah satu buku yang bagus menurut saya ya, karena saya pernah membacanya, membahas tentang kebahagiaan gitu. Apa saja kira-kira yang bisa membuat orang bahagia atau yang bisa membuat orang tidak bahagia. Nah, Mail. Oke. Jadi kan kamu baru baca buku itu, Stumbling on Happiness. Nah, Mail, sebelum kita membahas buku ini, saya pengen tanya dulu nih ke kamu, kira-kira definisi bahagia atau kebahagiaan menurut kamu itu apa? Kalau mungkin di luar dari topik ini dulu ya, secara pribadi dari yang saya pahami, kebahagiaan itu pasti ujung pencapaiannya ingin diraih setiap manusia lah. Setiap manusia pasti ingin bahagia. Tapi mungkin dalam proses pencapaian itu ada yang ingin mencapai kebahagiaan dengan syarat itu kadang. Contoh misalkan saya bahagia kalau saya punya uang misalkan sekian gitu. Nah itu orang akan bahagia. Artinya setiap orang pasti ingin mencapai kebahagiaan. Cuman syarat untuk mencapai kebahagiaan setiap orang berbeda-beda. Mungkin ada yang ingin secara karir mapan atau bagaimana baru dia ingin bahagia, seperti itu mungkin. Jadi itu definisi kebahagiaan menurut kamu adalah seperti itu gitu ya. Nah itu juga kayaknya kurang lebih juga masuk dalam pembahasannya si Daniel Gilbert itu dalam Stumbling on Happiness gitu ya. Bahwa kebahagiaan adalah salah satunya yang tadi yang kamu sebutkan tadi ya, mencapai sesuatu yang diinginkan gitu ya. Nah ini juga merupakan paradoks sebenarnya ketika kita diminta untuk menjelaskan suatu definisi yang tepat kebahagia itu apa sih. Hampir semua orang ketika ingin mendefinisikan secara tepat kalimat tentang kebahagiaan itu apa, itu kesusahan. Ya. Itu kesusahan karena masing-masing orang memiliki kadar bahagianya atau takaran kebahagiaannya sendiri-sendiri berbeda-beda gitu. Porsinya berbeda-beda. Makanya hampir bisa dipastikan bahwa ketika misalnya saya menanyakan apa arti bahagia atau definisi kebahagiaan menurut Mail, itu bisa saja berbeda dengan saya. Itu artinya definisinya relatif, tidak mutlak. Nah ini juga sebenarnya definisi ini hampir sama dengan ketika misalnya
kita ditanya tentang waktu. Waktu itu apa sih? Gitu. Mungkin secara spontan atau secara dalam pikiran kita bisa mengatakan bahwa waktu itu seperti ini. Tapi ketika kita harus mendefinisikan dengan jelas, dengan tepat, kita tidak bisa mendefinisikan dengan tepat. Nah, itu mirip dengan kebahagiaan seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya, yang kamu dapatkan dalam buku ini tentang Stumbling on Happiness atau Tersandung Kebahagiaan ya, itu apa kira-kira? Sedikit saja nggak apa-apa. Dari buku ini tadi yang saya baca ya. Oke, jadi yang saya baca dari buku ini mungkin kalau dari apa yang saya baca belum merujuk pada poin intinya atau yang menjadi substansi inti dari buku ini, tapi saya membaca awal dari pembukaan buku ini itu bahwa yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain itu adalah bahwa manusia itu punya yang disebut imajinasi untuk membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Gitu. Jadi kenapa kebahagiaan itu mungkin kalau dikaitkan dengan poin yang kita bahas tentang kebahagiaan itu, jadi ketika manusia bisa, yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah dia bisa membayangkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah, bisa jadi itu adalah bagian contoh, misalkan apa yang dia inginkan. Nah, itulah mungkin kaitannya dengan kebahagiaan. Jadi manusia mungkin membayangkan bahwa di masa yang akan datang apa yang ingin dia capai, seperti itu. Imajinasi. Nah, imajinasi tentang pencapaian yang akan diraih di masa depan. Oh, jadi itu adalah salah satu indikasi yang membuat kita sebagai manusia itu merasa bahagia bahwa kita memiliki imajinasi tentang pencapaian yang akan kita raih di masa depan. Nah, ini juga sebenarnya ini salah satu buku atau sumber referensi yang pernah dibahas di dalam salah satu channel di Ngaji Filsafat ya, oleh Mas Farudin Faiz, Stumbling on Happiness ini. Nah, iya benar bahwa imajinasi itu adalah salah satu faktor yang membuat orang merasa bahagia gitu ya. Tapi ini juga sekaligus yang membuat orang merasa tidak bahagia. Lah, gitu gimana? Nah, gini ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan imajinasi kita. Imajinasi itu kan seperti harapan ya. Betul. Harapan di masa depan. Gitu ya. Harapan ini paradoks sebenarnya. Ya, semakin kita mengejar harapan untuk bahagia, ya, karena dikejar-kejar terus, maka kebahagiaan itu serasa semakin menjauh, gitu. Semakin menjauh. Ini sama dengan kita mengimajinasikan itu. Ini kalau misalnya di dalam bahasa psikologi disebut dengan goal set ya. Okay. Goal set itu ya pencapaian di masa yang akan datang gitu ya. Misalnya begini, goal set itu sudah ditentukan bahwa nanti misalnya, oke, dalam 3 tahun ke depan saya sebagai makil misalnya, wah aku mesti kok 2 tahun ngarep apa 3 tahun mengarep bakalan duwe pasangan sing cantik. Iya. Pasangan sing ideal, proporsional gitu. Itu dalam 3 tahun ke depan ya misalnya. Kan tadi sudah ada batasan. 3 tahun ke depan itu kan merupakan imajinasi, merupakan bayangan atau proyeksi atau merupakan harapan, ya kan? Itu disebut dengan goal set gitu. Nah, kalau tercapai semua yang diharapkan itu tercapai pada akhirnya, itu pasti akan sedikit banyak membuat bahagia. Nah, itu. Tapi pada kenyataannya jika harapan itu tidak tercapai, imajinasi itu ternyata tidak tercapai, ya itu kan tidak membuat bahagia. Artinya goal set itu juga sangat berpengaruh. Ya. Ya, bisa membuat orang bahagia kalau tercapai. Iya. Kalau tidak tercapai, ya tidak bahagia gitu. Nah, ini paradoksnya seperti itu. Semakin kita mengejar, semakin kita akan merasa semakin jauh gitu dengan kebahagiaan. Itu paradoksnya itu. Jadi ketika misalnya kita sudah menentukan batasan, ya goal set atau imajinasi kita atau harapan kita, di situ kita akan siap-siap apakah kita nanti di akhirnya bisa sesuai dengan harapan atau imajinasi atau di luar dari harapan atau imajinasi itu yang membuat kita tidak bahagia. Ya, nah lebih mendamaikan begini.
ini akan merasa lebih damai di dalam hidup kita ketika kita misalnya mengimajinasikan. Itu wajar, manusia itu kan berimajinasi itu sangat manusiawi. Tapi kalau bisa gini, kalau ingin bahagia dengan imajinasi, jangan sampai membatasi itu. Jangan sampai membatasi. Dalam artian begini loh, kelak ya, atau nanti suatu saat pasti aku bahagia dengan pasangan yang bisa menerima aku apa adanya. Ya, jadi tidak ada batasan waktu. Imajinasi yang seperti itu kan merasa lebih mendamaikan di diri kita gitu maksudnya. Ya, awake dhewe lebih damai gitu. Karena kita mengidealkan yang realistis gitu. Suatu saat nanti pasti aku bahagia. Daripada 3 tahun ke depan nanti, aku pasti bahagia dengan pasangan seperti ini, seperti ini gitu. Banyak label-label atau kriteria-kriteria yang ditempelkan pada harapan itu. Syarat-syarat yang harus itu syarat-syarat ilmu. Jadi kalau misalnya syarat-syarat itu tidak terpenuhi atau satu saja tidak terpenuhi, goal set kita hancur. Ketika goal set kita hancur, berarti kita tidak merasa bahagia dong, karena imajinasi itu. Oke Mas, jadi aku mau nanya nih. Jadi selain goal set, apa tuh yang bikin manusia itu bahagia atau tidak bahagia? Selain goal set, apa yang membuat manusia atau kita merasa bahagia atau tidak bahagia? Gitu. Nah, ini adalah salah satu indikasi atau salah satu hal atau salah satu poin yang membuat kita merasa bahagia atau tidak bahagia. Gini, bahwa kebahagiaan itu ada yang bersifat, boleh dikatakan bersifat sementara kalau bisa disetujui. Artinya begini, saya ambil contoh nih. Tahu contoh misalnya, oke, misalnya Mail dalam kuliah misalnya, selama kuliah itu Mail selalu bekerja keras, kemudian menyelesaikan atau merampungkan kuliahnya itu dengan mendapatkan hasil yang baik, kan? Mendapatkan hasil yang baik. Ketika itu juga Mail akan merasa bahagia. Kebahagiaan yang saat itu juga dirasakan itu disebut dengan kebahagiaan yang aktual, karena dirasakan pada saat itu, maksudnya aktual itu sekarang dan di sini gitu loh. Ya, dalam waktu itu juga. Aktual itu seperti itu, di sini sekarang dan di sini gitu. Real time ya, bahasanya real time ya. Jadi kebahagiaan itu tidak ajak selamanya. Ya kan? Orang merasa seperti itu gitu, bahwa kebahagiaan tidak ajak. Itu yang membuat orang merasa bahwa ya hidupnya tidak bahagia gitu, karena kebahagiaan itu bersifat parsial, aktual. Ya. Salah satunya contoh yang lain gini, misalnya Mail pacaran, menjalin hubungan relasi gitu lah ya. Sebagai anak muda ya, menjalin hubungan relasi wajar gitu ya. Nah, ketika misalnya dalam relasi itu kemudian Mail itu ternyata pada akhirnya tidak bisa bersama ya dengan pasangannya, itu seolah-olah dunia itu hancur. Gitu. Padahal hanya satu faktor. Ya, itu juga yang membuat orang merasa tidak bahagia gitu. Padahal dunia asmara itu bukan satu-satunya dunia yang membuat orang hidup dan merasa bahagia. Kan gitu loh, masih ada hal lain gitu misalnya. Cuman terkadang ada karena satu kondisi asmara yang orang mungkin bisa seperti tadi Mas katakan gagal, terus orang menghancurkan semuanya gitu ya. Karena orang berpikir ada orang yang berpikir, kebanyakan kan seperti itu, bahwa satu kejadian itu mengeneralisir semuanya. Satu kejadian mengeneralisir semuanya. Mengeneralisir semua kejadian itu, atau mengeneralisir semua jalannya hidup itu. Aku putus karo DE, wis ora doyan mangan, terus malas kerja, begadang terus, yang dino mikir kayak DE, kok dia jahat banget sih? Kalau maksudnya loh kan, kalau kan itu menjadi salah satu hal yang mempengaruhi semuanya. Padahal kan sekali lagi seluruh kehidupan kita bisa kita rasakan kebahagiaan dalam sisi lain gitu. Bahwa hubungan asmara itu bukan berarti
ketika asmara itu ternyata berakhir menyedihkan, menyakitkan atau mengecewakan, bukan berarti semua kebahagiaan dalam hidup kita itu hancur seperti itu. Dengerin guys, nih yang habis putus ya, jangan merasa kalau ini akhir dari semuanya tuh. Tuh dengerin tuh ya. Jadi kalau misalnya putus, ya udah putus aja, namanya juga hubungan kan ya. Ya, lanjutkan gitu, melanjutkan hidup itu maksudnya, nggak usah stuck di satu momen gitu ya. Kalau putus ya lanjutkan. Kenapa kita malah jadi bahas putus? Nah, kurang lebih seperti itu Mail. Ya, ada beberapa poin yang membuat orang merasa bahagia dan tidak bahagia. Gitu. Satu lagi biasanya orang yang sangat berpengaruh dalam hidup kita untuk merasa menikmati kebahagiaan adalah rasa traumatik sebenarnya. Rasa traumatik. Ya, rasa traumatik itu juga biasanya mempengaruhi bagaimana kita menikmati hidup. Apalagi kalau misalnya traumatik yang ditinggalkan itu sangat mendalam, biasanya akan membuat kita down gitu ya. Sudah tidak memiliki daya semangat lagi untuk menjalani hidup dengan lebih produktivitas gitu, lebih produktif gitu. Ya traumatik itu, karena traumatik itu proses penyembuhannya ya itu tidak sebentar, bahkan ada beberapa kasus yang mereka itu membutuhkan waktu hampir sepanjang hayatnya untuk bisa menerima kenyataan gitu. Dan itu juga sangat berpengaruh untuk kita bisa menikmati atau merasakan suatu kebahagiaan gitu ya. Jadi ya sekarang kita bisa memahami bahwa bahagia dan tidak bahagia kurang lebih ya kita bisa mendefinisikan sendiri dengan berbagai macam faktor yang ada di dalam hidup kita, apa yang kita jalani gitu. Kira-kira ini membuat bahagia enggak ya gitu. Kan semuanya ada konsekuensinya, keputusan dan masing-masing orang ya, setiap manusia itu kan diberi hak untuk menentukan pilihannya. Ya, diberikan hak kebebasan untuk menentukan pilihannya, tapi tidak untuk konsekuensinya. Nah, konsekuensi ini harus kita terima, entah buruk entah baik itu. Karena bagaimanapun juga itu berpengaruh. Kita bebas memilih, tetapi kita tidak bisa lepas dari konsekuensinya. Iya, gitu. Ya, kira-kira begitu ya Mail ya. Pembahasan kita yang ngalor ngidul entah nih. Nanti biar penonton yang memberikan penilaian tentang obrolan kita gitu. Stumbling on Happiness silahkan dibaca sampai selesai. Jadi nanti kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi, lebih lanjut ya. Jadi wawasan kita atau pandangan kita tentang kebahagiaan itu bisa bertambah. Ya, terima kasih Mail ya sudah berdiskusi. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Ya. Baik guys, itu dia pembahasan kita mengenai kebahagiaan, Stumbling on Happiness dari Daniel Gilbert ya. Daniel Gilbert ya. Semoga tayangan ini menghibur. Semoga tayangan ini juga memberikan insight yang berbeda atau pandangan yang berbeda tentang bagaimana kita memaknai suatu kebahagiaan di dalam hidup kita. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian dengan cara klik like, subscribe, share, dan komen. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.